Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasrin Nova Azahra dengan NIM terakhir 032 dari kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan tugas kimia farmasi 1 yang berfokus pada analisis kualitatif dan 4 mutu senyawa penting, yaitu asiklovir, asam benzoat, koramfenikol, dan paracetamol. Tujuan utama dilakukan hal ini memastikan identitas dan keharmonian bahan baku obat menggunakan kombinasi reaksi kimia dan instrumentasi modern. Kita mulai dengan asiklovir, yaitu adalah sebuah senyawa antivirus. Nah, untuk mengidentifikasi gugus fungsi, saya melakukan 2 uji utama. Pertama, uji diazo untuk menginformasi adanya amina primer yang menghasilkan endapan warna khas. Yang kedua, uji esterifikasi untuk mengidentifikasi gugus hidroksil dengan mencium aroma ester yang terbentuk. Secara instrumentasi, saya memverifikasi intipurin melalui reaksi alkaloid Regendorf dan memastikan struktur identik menggunakan spektrofotometri UV visible dan juga IR pada daerah fingerprint. Selanjutnya adalah asam benzoat. Di sini saya fokus pada analisis mutu. Berdasarkan prinsip serapan radiasi UV, senyawa ini memiliki kromofor cincin benzena yang menunjukkan transisi elektron pi ke pi bintang. Hasil pengujian menunjukkan panjang gelombang maksimum pada 230 nanometer dan 273,8 nanometer. Hal ini sesuai dengan standar sehingga dinyatakan murni. Saya juga menghitung absorptivitas molar menggunakan hukum Lambert-Beer dan mendapatkan nilai sekitar 9,901 yang menginformasi sistem aromatik terkonjugasi yang kuat. Masuk ke bagian ketiga, yaitu ada koramfenikol. Secara organoleptik, sampel ini berupa serbuk hablur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopik, lalu rasa pahit yang khas. Identifikasi kimia dilakukan dengan reaksi gugus nitroaromatik menjadi amin yang memberikan hasil positif pada uji FeOH2. Jarak lebur yang teramati adalah 150 derajat Celcius. Lalu, koramfenikol larut dalam air dan eter. Lalu, pada spektrum UV, puncak pada 278 nanometer dari transisi elektron sistem terkonjugasi gugus nitroaromatik. Koramfenikol dalam air memberikan serapan maksimal dengan nilai A banding 1/1% antara 280 hingga 310. Nah, referensi ini masuk ke dalam rentang literatur farmakope Indonesia yang menunjukkan indikasi keharmonian yang sangat tinggi. Dengan kesimpulan, berdasarkan perbandingan data hasil pengujian dan literatur, senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel koramfenikol. Selanjutnya, yang terakhir adalah paracetamol. Senyawa ini diidentifikasi melalui gugus fenolik dan amida sekundernya. Reaksi dengan FeCl3 menghasilkan warna biru ungu yang mengonfirmasi bahwa adanya fenol. Pada spektrum IR, saya menemukan puncak karakteristik yang sangat jelas, yaitu vibrasi ulur OH pada 300 yaitu vibrasi ulur OH fenol pada 3326 cm pangkat minus 1 dan C rangkap 2O
amida pada 1657 cm-1. Lalu pemeriksaan organoleptik pada parasetamol yaitu serbuk hablur berwarna putih, kecoklatan, agak higroskopik, rasa pahit dan tidak berbau. Untuk titik lebur yaitu 170 hingga 171 derajat Celcius. Untuk uji kelarutannya, larut pada air dan juga ether. Nah, pada spektrum UV terdapat lambda max yaitu 243 hingga 249 nanometer. Dengan gugus fungsi utama yaitu cincin benzena yang memberikan kerangka dasar eksitasi elektron. Lalu, gugus karbonilnya dari N ke pi bintang dengan overlap. Nah, hal ini memperkuat bukti identitas parasetamol. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis, diduga senyawa ini memiliki gugus fenol, amida sekunder, dan juga cincin aromatik, yang menggambarkan bahwa hal ini identitas dari parasetamol. Lalu, sebagai kesimpulan, keberhasilan identifikasi senyawa obat tidak hanya mengandalkan satu metode. Diperlukan sinergi antara uji kimia kualitatif untuk mendeteksi gugus fungsi dan data instrumentasi seperti UV visible dan juga IR untuk memverifikasi strukturnya secara spesifik. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.